Kita awali pertemuan kedua untuk perancangan perangkat pembelajaran dengan fokus analisis masalah dan rencana aksi. Kita awali dengan bacaan umul Quran Al-Hadziniyah wala kunyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, hari kedua untuk aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran ini masih seperti yang kemarin, identifikasi masalah dan rencana aksi. Kita awali dan diakhiri dengan Vikon ini 1,5 JP, 1,5 jam pelajaran, dilanjutkan dengan diskusi di LMS, sehingga totalnya ada 7 JP Bapak Ibu. Seperti yang kemarin, aktivitas kita hari ini seperti yang tertera di sini, ini ada pencarian informasi, desain, gagasan, metode, bahan kajian, alat atau resource lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan yang ditemukan. Nah, kemarin kan sudah kita mencoba mapping melalui matrik itu terkait dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Masalah itu pasti banyak, masalah itu pasti banyak, tetapi bagaimana kita mampu memfokuskan pada masalah yang kita hadapi, gitu ya, difokuskan pada masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian itu. Nah, dari penyelesaian itu sebenarnya kita kemarin sudah mencoba untuk mencari solusinya, mencari solusi dan kira-kira solusinya seperti apa dan deskripsinya seperti apa. Yang mestinya kita perdalam lagi di hari ini, tapi kita coba nanti kita diskusi untuk yang rencana persoalan yang kedua. Setelah itu, yang kedua di sini ada berdiskusi dengan mahasiswa lainnya dan dipandu oleh dosen dan guru pamong untuk mendapatkan pendukung atau bahan kajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan solusi yang tepat. Monggo kalau misalnya dari apa yang kita bahas kemarin itu kalau sudah oke, ibu-ibu semuanya, kita tinggal melangkah pada matrik yang kedua. Kalau yang sebenarnya di penjelasan di pertemuan kedua ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Kemarin sudah kita bahas, tinggal bagaimana kita pada hari ini kalau bisa kita tingkatkan itu kita mencoba untuk mencari masalah pada perangkat pembelajaran yang kedua. Ya, harapannya di situ. Yang ketiga di sini merumuskan alternatif solusi secara komprehensif dengan melibatkan banyak sumber, metode dan atau perseptif ya atau teori lainnya. Oke, tugas saya selaku dosen di sini adalah memandu diskusi dalam menyusun bahan kajian sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan pembelajaran dan pencapaian kompetensinya seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Yang kedua, memberikan saran atau masukan dalam mendapatkan data atau sumber kajian dari berbagai sumber, baik modul maupun sumber lain yang valid. Ini aktivitas kita hari ini, Ibu-ibu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin disampaikan dari ibu-ibu semua dari pengalaman kemarin yang sudah kita lakukan. Saya persilakan mungkin sebelum saya lanjutkan. Nggak ada? Sebenarnya ada, Pak. Ya, silakan.
Itu apa yang tentang pair teaching itu loh Pak. Itu bukannya dengan teman-teman sejawat dulu ya, baru nanti ke siswa. Baik, nah itu kita bahas nanti aja Ibu ya. Soalnya itu banyak yang bertanya sama teman-teman. Oke. Kita bahas itu, kalau itu teknis bisa koordinasi dengan Pak Zainal selaku Kaprodi PPG. Kita fokus dulu di pembelajaran kita. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, Iya, saya Pak, boleh? ya Ini yang kemarin itu ada saya ubah sedikit, boleh, Pak? silakan Bu. Nggih. Jadinya gimana Bu Estening? Itu yang masalah belajar itu, ini kan kemarin kan penekanannya ke speaking. Itu eh, saya tekankan ke pronunciation-nya, Pak, ke pengucapannya. Itu masalah belajarnya. Kalau kemarin kan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris itu, tapi penekanannya ke pronunciation, ke speaking, tapi di pronunciation-nya. Hmm. Untuk kegiatannya tetap sama. Oke, monggo. Boleh. Itu saja, Pak. Karena ini kan kelas 7 masih baru, mungkin masih awam untuk pronunciation bahasa Inggrisnya. Ya, silakan Bu. Di kalau memang itu yang lebih sreknya di situ, silakan, nggak apa-apa. Nanti jangan dirubah lagi. Baik, saya ingin share ini Ibu kalau sudah tidak ada yang disampaikan. Ini contoh, saya coba googling saja tadi pagi, using English movie, karena kemarin banyak sekali movie yang ada, to enhance grade 11 student speaking skills. Ya. Jadi yang solusinya yang dipilih di sini adalah English movie, ya, film berbahasa Inggris, movie berbahasa Inggris untuk masalah speaking, keterampilan speaking skill. Kalau kita baca di sini sudah jelas, this research intended to discover two things: students' interest, kemarin banyak yang juga menjadi sebuah masalah. Students' interest in learning English, ini dicoba diselesaikan dengan using movie, dan the student speaking skill. Jadi memang ada dua yang ingin disampaikan ya, yang ingin dipecahkan melalui English movie. Yang pertama adalah students learning interest, dan yang kedua adalah speaking skills. Yang kalau kita baca di sini kita temukan ini misalnya, according to the observation in English class. Ini harapannya ibu-ibu kalaupun tidak observasi tetapi dari pengalaman melihat, pengalaman mengajar langsung. It was found that the students who had difficulties in expressing their thoughts, ini adalah masalah yang kesulitan untuk expressing their thoughts, ya. Shy, di sini dia nulis less confident, confused about what to speak, afraid, banyak sekali nih. Saya pikir jadi juga masalah umum, anxious. The researcher assumes that they probably did not know what and how to express their ideas. Ini kan masalah, terus kemudian coba digali, ya digali sehingga peneliti ini menemukan the students did not know what and how to express their ideas, thought, and feeling in English. Ya, sebabnya banyak, lack of vocabulary seperti yang sudah disampaikan kemarin, don't have interest in learning English, okay, being bored,
with the learning situations. The teaching and learning process in SMA 1, ongoing exercise on book and supplementary material provided by the teacher. Nah, ternyata setelah diobservasi berbagai masalah ini adalah sebagai akibat dari proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, yang gurunya hanya fokus on doing exercise on books and supplementary materials provided by the teacher. Karena aktivitas di kelas hanya seperti ini, focus on doing exercise on books and supplementary materials. Terus tegas di sini menyampaikan there was not an appropriate and interesting media that can motivate the students to study English. Ini hasil observasi. Kenapa ini semua expressing their thought gak bisa, merasa malu, tidak percaya diri, pusing atau bingung bagaimana memulai pembicaraan, takut, anxious, grogi gitu ya. Ternyata disebabkan oleh itu semuanya sebagai lack of vocabulary, vocabnya kurang, don't have interest in learning English and being bored, yang disebabkan the rootnya, masalahnya adalah because the teacher only focus on doing exercises on books and supplementary materials. Di sini tegas sekali mengatakan there was not an appropriate and interesting media that can motivate the students to study English. Sehingga dari sinilah kemudian solusi yang dipakai adalah English movie itu. Based on the problem above, the researcher intends to enhance student speaking skills by using certain learning media. Yang learning media, beberapa learning media. Ini kalau kita cari di sini, the use movie, especially English movie, as teaching learning media in speaking class. Nah, ini adalah sebuah solusi yang tentu kita bisa berdebat apa itu bisa selesai dari situ. Tetapi ini kan sesuai dengan konteks yang ada di sekolahan ini sebagai solusi. Jadi solusi itu kan pasti banyak. Orang sakit kepala, kemudian pilihan solusinya kan banyak. Bisa kalau kita ke apotek atau toko-toko biasa untuk cari obat sakit kepala itu kan bisa cari Panadol, bisa cari Botrax, bisa cari apa aja yang tersedia di situ. Itu kan alternatif solusi. Tapi ketika kita menjatuhkan pilihan pada Botrax misalnya, maka Botrax itu adalah sebagai pilihan solusi yang tentu pemilih solusi itu mempunyai alasan kenapa itu kok yang dipilih gitu. Ini yang harus dipikirkan. Sekilas di sini bisa kita temukan, misalnya movies provide both audio and visual materials that help the students understand the language more easily. Ini adalah salah satu alasan yang dipilih, yang diungkapkan oleh guru, oleh peneliti dalam hal ini, kenapa memilih movie. When watching a film, students not only listens to the characters but also watch their movements. Okay. Ini didukung dengan sebuah ahli. By watching the movie, students have such kind of interaction with the activities in the movie. In the movie class, they naturally learn to pick up the language from the movie spontaneously. Okay. Ini sudah ketemu masalahnya apa, terus kenapa masalah itu terjadi dan menjadi penyebab utamanya apa, kemudian pada solusi, dan kemudian dari solusi itu dicoba didukung dari ahli
dari ahli yang mengatakan ini yang harus saya lakukan misalnya. Nah, ini karena ini di jurnal, berikutnya akan ada beberapa kajian pustaka. Coba kita bagaimana urutan-urutannya. Jadi mestinya harus ada di sini. Bagaimana urutan aktivitas guru ketika menggunakan English movie itu. Ini bisa kita cari di sini. Okay, this one. In the first meeting of the first cycle, the researcher played a movie entitled Megamind. Okay. Pertama adalah played a movie. Ini satu. Okay. Became excited, ya pastilah orang semuanya kan, kita kan sufi ya ibu-ibu ya, suka film kan, pasti excited. Tapi perubahan bahasa Inggrisnya seperti apa? Ini kan masih pertanyaan untuk kita semua. Kita baca dulu secara cepat. Okay, after the movie was finished, the students were asked to have a discussion in groups. Okay, ini kegiatan yang berikutnya. Pertama adalah played movie. Kalau movie dimainkan, pasti kan ditonton itu kan. All of the students paid attention on the screen in front of them. Okay. After the movie was finished, the students were asked to have a discussion in groups. Aktivitas kedua. Movie, di situ diskusi. The class became livelier. All the students tried to speak English as much as they can, although often they mix it with bahasa. Oke, itu kegiatan yang di kelompok ya, diskusi di kelompok. In the discussion section, students would directly ask the researcher and did not feel reluctant when they have questions. Oke. Ketika diskusi ini, di sini muncul sebuah proses pembelajaran, muncul pengalaman belajar siswa. Ini adalah tulisan yang hasil pengamatan peneliti. Ini disampaikan di sini. Oh, ternyata siswa ketika di kelompok itu mendiskusikan apa yang sudah ditonton dari film, siswa mencoba menggunakan bahasa secara campuran dulu, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Artinya sudah ada proses siswa itu menggunakan bahasa itu. Sudah ada proses menggunakan bahasa itu. Nah, dari sini kalau misalnya pada persoalan yang tadi di awal diungkapkan, shy, anxious, itu sudah kelihatan. Oh, sudah ada solusi yang kelihatan di sini. Sudah ada solusi yang kelihatan. Setidaknya shy-nya sudah sedikit terkikis gitu ya. Anxious-nya juga sudah mulai terkikis. Kenapa? Karena mereka sudah berani ngomong meskipun dicampur ya. Meskipun bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya masih sama-sama digunakan. Terus yang menarik di sini, ask the researcher and did not feel reluctant when they have questions. Ini sudah mulai muncul, mencoba memberanikan diri untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya, dengan peneliti yang itu bisa jadi sebelumnya tidak pernah kelihatan gitu, tidak pernah kelihatan. Karena yang sebelumnya hasil observasinya hanya do exercise on books or from the supplementary materials yang provided by the teacher kan, hanya itu. Tetapi ketika diberikan movie, terus siswa diminta untuk mendiskusikan apa yang sudah ditontonnya, mulai muncul keberanian untuk bicara, keberanian untuk nanya, sudah mulai muncul. Oke. On the second day, berarti ini pertemuannya selesai di itu. On the second day of the first cycle, the researcher conducted post-test 1. Oke, langsung tes. It was aimed to find out the student speaking improvements. The student already know that. Oke.
Oke, ini menarik di sini. In the second day of the first cycle, at first the student pretended to not know about what they had to do in that day, that was speaking performance. Okay, student say, apa itu mbak? What are you talking about? And other students say, watching movie itu mbak. Are not we going to watch a movie again? Okay. Seeing the situation, the researcher assumes that the students were not ready for the speaking performance. She then decided to give the students several minutes to discuss the movie with their partner using English. Many times they mix it with bahasa. The class started to be noisy. After finishing the discussion, the students were called one by one to show their speaking performance. Lah, yang diskusi kelompok tadi itu adalah proses belajar mereka. Jadi jangan langsung dites. Proses belajar mereka. Sementara yang kalau ini sudah dicoba untuk dites satu-satu ya. Call one by one to show their speaking performance. Jadi kalau tesnya ya harus satu-satu. Some minutes have passed but no one of them was willing to do so. Suruh ngomong ternyata belum bisa ngomong. Ini oke. Coba kita cari yang lebih panjang mungkin. Oke, coba di cycle 2. Having finished with the discussion, oke, sama dengan yang di pertemuan sebelumnya. The researcher played the second movie entitled Mars Needs Mom. This movie was chosen by considering the movie story where it is related to life story about parents, children, covered with some fictional story. The movie was also chosen since it has the same difficulty. Oke, ini pilihan filmnya. Kenapa memilih film itu? Again, the students were excited. Okay, the researcher found that the students become more and more excited. The movie that was played in second cycle was actually has more than 1 hour, but the researcher played the first. Okay, after the movie, the students were given several minutes to discuss the movie with their partners. Okay, sama prosesnya. This time, the researcher also delivers similar worksheets to the students. Okay. Setelah ketika mereka diskusi di kelompok, siswa kemudian diberi worksheets LK, lembar kerja LKS, lembar kerja siswa ya. They had to discuss the task with their partners. Nah, ini sudah lebih fokus, yang arahannya sudah lebih fokus. Diskusinya tidak sekedar dilepas. Tetapi ada guide melalui worksheets gitu ya. During the discussion sessions, the researcher found that the students became more active to speak in English. Oke. Di sini dilihat pengalaman belajarnya, oh ternyata lebih aktif. They did not hesitate to deliver their opinion and thought in English. Oke, ini hasil observasinya. They were more comfortable to speak in English with their friends. Most students were not afraid to make mistakes while speaking. In this meeting, almost all students showed their confidence in speaking in English, even though their friends would laugh because of the English grammatical errors that they made, or they found out something funny during their speech. They did not show such kind of weak-hearted and just continuing their speech. Okay. Artinya anxious-nya sudah mulai low anxiety-nya sudah mulai muncul. Dari sisi anxiety, shy sudah mulai ada solusi. Menurut penjelasan ini, watch movie, group discussions, tetapi di group discussion itu ada worksheets, ada LKS. Yang siswa diminta untuk berbicara bahasa Inggris melalui worksheet itu. Ya. Di sini sudah muncul weak-hearted and just continuing their speech. Oke. Wah, ini di sini sudah
Tidak lagi dipanggil gitu, sudah ada semacam volunteers gitu ya, to speak in front of the class. Oke, sudah relax. Alright. Oke. Ini Bapak Ibu yang bisa ini sudah. Nah, kalau ini sudah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita masukkan ke LK kita, maka yang di awal-awal itu, yang di awal-awal expressing their thought, shy, less confident, confused, afraid, anxious gitu ya, did not know what and how to express their ideas, their thoughts and feeling in English due to the lack of vocabulary, don't have interest in learning English and being bored. Yang itu penyebab utama adalah because the teacher only focus on doing exercise on books and supplementary materials. There was not an appropriate in interesting media. Ini yang disebut kalau kita bahas di konteks bahasan kita, inilah yang disebut dengan analisis masalah itu. Gitu Bapak Ibu-ibu. Inilah analisis masalah yang harus yang kita bahas kemarin. Dan mudah-mudahan yang kedua nanti bisa lebih rigid lah, lebih rigid kita menentukan, Pak boleh nggak kalau ini menjadi masalah umum ya, sudah ini yang bisa kita angkat gitu ya, untuk konteks speaking lah ya, untuk konteks speaking. Lah, ini yang harus ketemu juga, apakah ini juga sama di tempat ibu-ibu, only focus on doing exercise on books and supplementary materials. Apakah persoalan ini juga sama? Gitu. Kalau ini sama ya bisa diambil juga bahwa memang masalahnya di sini, focus on doing exercise on books and supplementary materials. Atau kalau misalnya enggak Pak, sudah lebih variatif misalnya. Tapi apa? Mungkin teknik yang dipakai terlalu monoton gitu, misalnya, sehingga muncul yang disebut dengan being bored, adanya kebosanan dari siswa itu. Nah, rencana aksi yang dipakai itu adalah English movies, yang kemudian informasi yang didapatnya adalah dari Hugh 2006 ini, yang mengatakan bahwa when watching a film, students not only listen the characters but also their movements. By watching the movie, students have such kind of interaction with the activities in the movie. Itu sebagai solusi atau rencana aksi. Lantas apa aja urutan kerjanya? Di sini disampaikan minimal 3 yang sukses itu. 3 ini yang kita ambil. Satu adalah play the movie, kemudian discuss in a group. Discuss in a group itu ada worksheet sebagai guide, as the students guide, and then the worksheet asks the students to practice English. Baru kemudian yang terakhir adalah students one by one come forward to present the results of the worksheets itself. Itu sebagai contoh Bapak Ibu, dan banyak masih yang lain yang bisa kita lihat. Misalnya juga ini coba yang selain speaking saya carinya. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Iya Pak, untuk materi permasalahan speaking yang tadi Pak Yunus share, itu juga pernah saya lakukan di sekolah beberapa tahun yang lalu. Pakai movie? Iya, pakai movie. Mm-mm. Tetapi kan sekolah saya itu tingkat SMP Pak. Kesulitannya itu kan kalau anak-anak itu tertariknya pada movie yang
apa ya, yang tentang cinta-cinta itu loh, Pak. Dulu pas zamannya apa itu, yang lupa saya apa itu, yang Dracula itu loh, vampir itu loh, Pak. Iya, iya Twilight. Anak-anak pilihnya itu. Terus di sini kesulitannya kalau untuk sarana prasarananya, Pak. Kalau untuk yang kelas unggulan sih lengkap, ada LCD, ada semuanya ada. Kalau untuk yang kelas yang biasa itu loh, Pak. Itu yang kesulitan saya itu tidak bisa menerapkan itu. Memang sangat berpengaruh untuk apa meningkatkan kemampuan anak dan ketertarikan anak untuk speaking skill-nya. Oke. Nah, itu kalau untuk yang kelas yang tidak sarananya tidak mendukung itu pripun. Kalau Nah, ya kalau dia berarti di laptop kan nggak bisa ya Pak, betul. kalau satu kelas. Maka yang Classroom Action Research atau PTK itu memang sangat kontekstual, Ibu. Iya, Artinya dia hanya berlaku di tempat itu. Kalaupun ada peningkatan, ya peningkatannya ya di tempat itu gitu. Nah, iya, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan ya ATM. Analisis, telaah, modifikasi. Kira-kira kalau konteks saya apa gitu. Karena hasil PTK itu kan tidak bisa digeneralisir, tidak bisa untuk umum, karena dia iya, juga tidak menggunakan sample and populations, tetapi lebih pada subject of the study. Yang menjadi subjek saya itu ya ini, di sekolahan ini gitu. Kenapa ini harus dipublikasikan? Ya siapa tahu mungkin ini juga berlaku di tempat lain kan, tetapi tidak ada jaminan itu. Seperti yang tadi disampaikan, tentu filmnya juga harus ada pilihan. Nah, iya. sebelum Itu film yang sulit itu Pak. sebelum film itu ditayangkan ke siswa, berarti kan kita guru sudah harus lebih tahu dulu terhadap isi dari film itu. Terus worksheetnya kan terkait film itu kan, Iya, worksheetnya terkait film itu. Nah, ini durasinya tadi kalau di research ini hampir lama ya, 1 jam dia ya bilang. biasanya sekitar segitu. Ada nggak film-film dokumenter, film-film pendek, yang itu mungkin film-film dokumenter itu kan seperti filmnya Butejo itu kan, Tilik gitu kan. Sebenarnya kalau itu dalam versi bahasa Inggris mungkin menarik juga, itu bisa dijadikan media pembelajaran kita untuk Karena saya belajar di coba itu kelas. yang film kartun itu Pak, anak-anak alah Bu filmnya elek gitu. Ya, Cinta-cinta loh Bu. memang Gitu. iya betul Anak-anak itu itu Bu. nggak mau. Kalau memang harus ada dua, kita fokusnya pada yang jelas. Kalau yang film yang ini tidak membahas eh, bahasa yang dipakai di film itu ya, tetapi lebih pada menanyakan film ini tentang apa sih, Iya, terus menurut kalian ini baik apa gimana sih, lebih pada apa, menggali ide, karena di awal dia menegaskan persoalan yang dihadapi oleh siswanya adalah sulitnya ide, terus untuk berbicara, untuk untuk berbicara itu, mengeluarkan thoughts. terus tidak mau dan segala macam itu, sehingga dia guru ini tidak sedang mengajarkan misalnya seperti yang ibu, salah satu dari ibu kemarin menyampaikan greetingnya itu ada di video sebagai contoh misalnya, sehingga nanti siswa bisa menirukan apa yang diungkapkan oleh video gitu. Tetapi yang konteks yang kita bahas barusan itu tidak, durasi 1 jam itu siapa yang bisa ingat itu bahasanya. Tetapi kan dari sisi alur, dari sisi kita menyampaikan pendapat, kemudian kan bisa, asal itu bisa menonton betul dari awal hingga akhir kan gitu kan. Cuma tentu harus diperhatikan kalau 1 jam itu ya habis hanya untuk nonton film jadinya. Biasanya jadi 3 kali pertemuan Pak itu kalau saya. Sehingga harus pilihan itu harus diperhatikan. Itu Oke. terus kalau sebelumnya itu biasanya saya beri itu Pak apa eh, list of vocabulary yang berhubungan dengan film itu bisa apa enggak Pak, itu boleh apa Bisa, enggak boleh, maksudnya?
Semuanya boleh, Bu. Tidak ada yang nggak boleh. Iya, saya berikan dulu itu beberapa kata yang Ya, ada di film jadi itu. Terus nanti eh, ketika anak-anak menyimak dan menonton itu mereka eh, tujuan saya adalah memahami berdasarkan betul. konteks kalimatnya itu loh. Oke. Kita bisa menggunakan film itu tujuannya adalah misalnya sebagai pengganti native speaker misalnya. Kalau sebagai pengganti native speaker, karena sekolah tidak bisa mendatangkan native speaker ke sekolahnya, biayanya mahal misalnya, berarti film sebagai pengganti native speaker di situ siswa dituntut untuk meniru apa yang diucapkan, bahasa yang dipakai di dalam film itu kan, itu Iya. satu. Yang kedua, film selain tadi bisa menghadirkan sebagai ganti dari native speaker, karena filmnya harus native speaker, harus orang Amerika misalnya, memang penutur asli bahasa Inggris misalnya. Tapi film juga bisa kita jadikan pemantik untuk siswa berdiskusi lebih lanjut terkait sebuah fenomena, terkait sebuah untuk mendatangkan sebuah ide misalnya, yang itu kita tidak meniru apa yang diucapkan, tetapi kita meminta siswa untuk memberikan memberikan reasoning terhadap film, terhadap karakter, terhadap apa saja yang values misalnya yang bisa diambil dari sebuah film itu, kan gitu. Kalau misalnya asking opinions dengan menyajikan sebuah film untuk speakingnya, bisa aja asking opinions gitu ya. Tapi kalau untuk greeting ya cukup cari film-film pendek yang memang membahas secara khusus terkait dengan greeting gitu. Kalau hanya untuk greeting terus nonton film 1 jam, itu tidak nemu siswanya untuk greeting itu, kan gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Memang film hadir sebagai pengganti native speaker atau film hadir sebagai pemantik untuk siswa melakukan diskusi lebih lanjut sebagai ganti dari sebuah teks misalnya. Kalau teks reading membaca, kalau ini menonton, baru itu. Kita kan bisa nanya kalau di teks, kalau di membaca itu topiknya apa sih teks ini? What is the topic of this text? What the text talking about? Kalau di film kita kan juga bisa tanya, what is Iya. actually the What topic of ya, this film kan gitu. what is the film about? What is Bisa. the film about? Itu kan sudah bisa rame siswanya itu. Iya. Do you agree with this? Apalagi agree and disagree topik bahasannya itu. Itu. Iya. Oke, ada lagi? Yang berikutnya kalau gak ada ini saya menampilkan yang vocabulary mastery ini, vocabulary mastery. Sangat banyak ibu-ibu bisa searching atau googling itu classroom action research in English class, English study misalnya, sangat banyak sekali. Ini dari Semarang yang nulis, Bu, namanya Nurul Safa Aulia. Judulnya begini, The Use of Manual Super Text Twist Game. Manual Super Text Twist Game to improve students' English vocabulary mastery. Ya, dari judulnya ini aja kita sebenarnya sudah bisa menangkap masalah yang dihadapi adalah terkait dengan vocabulary mastery. Vocabulary mastery. Sementara solusi yang ditawarkan adalah super text twist game. Text twist itu, kalau tongue twister, ibu-ibu paham nggak? Tongue twister, text twist game. Seperti apa? Gitu, bisa kita lihat di sini. Saya belum baca ibu, ini baru googling tadi, cuma dari judulnya saya menarik ini gitu. Nanti kita bahas di kelas aja gitu, cari bareng-bareng gitu. Bacanya kita baca cepat itu aja. Oke, jelas di sini adalah tujuannya memang to improve students vocabulary mastery. Oke, saya pikir coba kita cari masalahnya apa gitu. Kita kadang baca itu
baca itu dapat seperti artikel yang barusan kita bahas terkait speaking itu jelas ketemu gitu. Kadang ada teks yang dicari itu angel, di mana sih letaknya, nggak ketemu itu ada kadang. Penulisnya menyembunyikan di paragraf mana gitu kadang gitu. Dia coba nyampaikan di sini saja. The learning process in the classroom, the meaning of common words were often asked by teacher to students, but they could not answer the questions correctly. Ini common words. Common words saja nggak bisa. There were still many spelling mistakes. Oke, dua ini persoalan ini in students writing. Oke, sama dengan yang speaking tadi. According to the English teacher in the school, the students were often lazy to look the words up in the dictionary, so their vocabulary mastery improvement was very slow. Lazy, ya. Untuk buka kamus. After knowing the conditions above, some possibilities of causal factor of these problems were drawn. The first is student's character. Okay. Yang seperti keluh kesahnya Ulfa juga ya. Student's character. The student's laziness to find out the meaning of words in the dictionary can be the causal factor of lack vocabulary mastery. Mana tadi student's character? Kita tandain. The second is that students, especially adolescents, like fun learning. They always want to learn vocabulary by doing interesting activities, which are almost similar to playing games. The next is, okay. The second is that students, especially adolescents, like fun learning. Ini kalau kita baca seperti ini, implied-nya, maknanya, maksudnya, oh, sekolah ini tidak menerapkan fun learning, kan gitu kan? Betul, siswanya terkait ada karakter siswa yang malas gitu ya. Tapi di kedua ini halus bahasanya. The second is that students, especially adolescents, like fun learning. They always want to learn vocabulary by doing interesting activities, which are almost similar to playing games. Halus banget penulis ini. Ini kan sepertinya ingin mengatakan di sekolah itu pembelajarannya tidak fun. Di sekolah itu untuk vocabnya kurang ada gamenya. Kan gitu kan sebenarnya kan. Kalau kita bisa menangkap maksud dari penulisnya itu. The next is language teaching method. Oke. Ini juga jadi persoalan. Teachers always use traditional method. Oke, meskipun tidak dijelaskan traditional method itu apa. The last factor is that vocabulary teaching and learning does not have certain time allocation in learning process in the classrooms. Oke. Yang berikutnya, yang keempat adalah tidak ada porsi waktu khusus untuk pembelajaran vocab. Based on the facts above, implementing one alternative techniques for teaching vocabulary should be done. It is game technique. The application of game technique in learning process may make better learning process. Maka solusinya adalah game technique. Yang diambil adalah game technique. Cuma game tekniknya itu teknik game apa? Ini menjadi pertanyaan di sini. Oke, ini reviewnya. Oke, kita sudah ditangkap masalahnya apa, terus solusinya itu.
aksinya dari itu apa aja. Gitu. Itu coba kita cari di sini. Oke, ini teksnya teks narrative and recounts. Oke. Ini Bapak Ibu ada di sini. The subjects were divided into some groups. Subjek maksudnya di sini adalah the students ya. Students apa materinya ini ya? Oke, coba kita lanjutkan dulu. The media of the game was distributed to the groups. Each group got one media. They were asked to fill in empty boxes on the media by using English words. They should write as many English words as possible on the boxes. The number of letters for each word must be the same as number of the boxes on the media. Vocabulary drill was done by checking the subject's answers to the games. Oke, subjeknya siswa ya. Oke, masih sangat abstrak, belum operatif betul. The students were divided into some groups. Okay. The media of the game was distributed to the groups. Okay. Medianya, gamenya di masing-masing kelompok dapat, each group got one media. Okay. The students were asked to fill in empty boxes, ada kotak kosong, on the media by using English words. Okay. Ada kotak kosong yang harus diisi dengan kosakata bahasa Inggris. Yang keempat, they should write as many English words as possible on the boxes. Suruh nulis ya. The number of letters for each word must be the same as the numbers of the boxes on the media. Jumlah hurufnya harus sama dengan jumlah kotak yang ada di media. Vocabulary drill was done by checking the subject's answer to the games. Seperti apa ya, Ibu-Bu? Scramble ya? Pasti scramble itu. Ya, pernah main scramble Ibu-Bu? Pernah, Pak. Oke, apa seperti scramble ini sepertinya ya? Kalau scramble kan jumlah hurufnya nggak Nggak. harus sama, Pak. Nggak harus sama, tapi Iya. kata yang huruf yang dipegang oleh owner dibatasi 7 apa berapa itu. Di kotaknya itu mereka kan menyusun kata, menyusun huruf itu menjadi kata kalau scramble itu. Kalau Iya, yang kalau ini scramble. kalau yang ini ada boxes terus diminta menulis sesuai dengan kotak yang ada itu. Iya, gitu ya Bu ya. Bisa ditangkap nggak ini yang Setiap kotaknya itu ada temanya apa enggak ini, Pak? Apa terserah katanya yang ditulis di situ itu loh, apa terserah? di sini sebenarnya ini nggak jelas juga ini. The media of the game was distributed to the groups. Each group got one media. They were asked to fill in empty boxes on the media by using English words. Ada kotak kosong yang harus diisi dengan kata bahasa Inggris. Nah, mengisinya itu, they should write as many English words as possible on the boxes. Begini, misalnya ada 5 kotak. 5 kotak itu bisa diisi dengan kata apa aja. Books itu kan 5 itu. Book 4 tambah S jadi 5, mungkin gitu mungkin. Books, terus cari lagi apa gitu. Penting 5 kata itu diisi dengan 5 kotak itu diisi dengan kata bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Cepet-cepetan ini. Vocabulary drill was done by checking the subject's answer on the games. Bisa ditangkap ya? Bisa. Oke. Cuma di sini nggak ada gambar medianya, bisa meraba-raba kita.
Oke, coba yang second cycles. Oke, yang second cycles tidak ada bedanya, hanya pemenangnya diberi penghargaan gitu aja yang gini. Oke. Oke. Fokusnya hanya di sini. Kalau ingin meniru, fokusnya di ini. Each group got one media. Terus setelah itu mereka masing-masing kelompok itu diminta untuk mengisi kotak kosong itu dengan kata bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kotaknya ada 9, kira-kira kata apa yang bisa masuk di situ. Kalau kata itu sudah masuk, baru kemudian ada drilling. Vocabulary drill was done by checking the subject's answers. Nah, cuma siswanya itu dapat kata itu dari mana gitu. Mesti ada, apakah dari teks atau dari apa gitu kan. Kemungkinan tuh cuma ngisi kotaknya itu yang kata tadi Bapak bilang. Ngisi kotaknya itu ngambil katanya dari apa? Ini menjadi pertanyaan saya ini. Bisa juga dari materi yang akan kita bahas kan bisa Pak. Kelihatannya seperti itu kelihatannya. Itu sepertinya dari difficult words from the text. Tapi harus disesuaikan dengan kotaknya, nggih. Before doing the action, I gave the first cycle pretest. In the beginning of the action, I reviewed narrative and recount text material. Oh, diambil dari ini. Ini dari ya. Ya. Bisa dibayangkan untuk dicontoh misalnya? Bisa ya? Ini untuk vocab. Terus coba saya cari yang reading. Teaching technique in reading use on students classrooms. Ini yang kemarin banyak dipilih oleh ibu-ibu, meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam berkomunikasi bahasa Inggris melalui metode role play. Ini yang kemarin banyak dipilih. Berbicara. Oke. Ini ada lagi, Bu. The use of writing picture game to improve students' understanding on simple future tense. Okay. The use of writing picture game, solusinya adalah the use of, ya ini solusinya, writing picture game to improve students' understanding on simple future tense. Ini skripsi utuhnya ini. Kalau skripsi utuh mestinya ada RPP-nya. Coba kita lihat dulu di latar belakangnya. From research experience during conducting teaching learning process in SMK Ma'arif NU Semarang, there were many students who did not know how to make a good sentence using tenses. Okay.
Ini adalah masalah. They felt difficult when making sentences. That is because they did not understand about the rule of grammar. Oke, penyebabnya ini. Therefore, many of them should have remedial because their score is under KKM. It has shown that the main problem is about the mastering of grammar, especially on tenses. Okay. The researcher thinks that the best solution to teach them is coming from the teacher's competence. This is because the teacher on that school said, I cannot teach them well because they are still confused about tense. Then the researcher chose game as technique. In her experience, when she gave some games to students, they got good score. Okay. The researcher choose simple future tense become her subject. Ya, oke ya. Oke, baik, kita cari langkah-langkahnya sekarang. Masalahnya ketemu pada penyusunan kalimat yang menggunakan tenses yang siswanya kesulitan. Kita coba kemungkinan di bab 3. Oke. Subject, research type, okay. This type, the teaching technique will be applied in teaching learning process using writing, picture, games. Oke, ini mana langkah-langkahnya? Okay, wait a minute. General descriptions, research, first cycle, planning, acting. Okay, the researcher started learning process by greeting, reading basmalah together. After the researcher explained her materials. After that, the researcher divided the students into 4 groups. Okay. Yes. The researcher explained her materials. The researcher enables students to ask the way to make sentences in simple future tense orally as possible. Okay. Oke, ini bisa kita jadikan satu. Kedua, the researcher divided the students into 4 groups. Okay. The researcher gives some topic to students. After that, the students discuss, okay, with their own groups made to make paragraph using simple tense. Okay, bikin paragrafnya melalui diskusi kelompok. After discussing to make paragraph in the groups, they made writing on paper that the researchers gave. Okay, berarti ada panduan. They made writing on paper that the researchers give. Every group was given a maximal time allotment 30 minutes to do their writing. Besides that, every group may open their dictionary. Okay. Dampaknya apa? From the processes above, the researcher paid attention on 2 students on group. He took picture. Okay. At last, the researcher asked students to say hamdalah. Okay. Jadi prosesnya di sini, Ibu, make sentence using simple future tense orally. Pertama, disuruh membuat kalimat oral dengan lisan. Setelah itu dibagi kelompok. Setelah membagi kelompok, gurunya memberikan topik pada siswanya. Siswanya mendiskusikan untuk membuat paragraf menggunakan future tense. Setelah itu mereka menulis on paper that the researchers gave, pada kertas yang diberikan oleh peneliti. Oke, belum ada yang oke banget. Ya, apakah hanya itu yang dilakukan? Apakah hanya itu yang dilakukan? Coba ke lampirannya aja. Mestinya ada RPP-nya, mestinya.
apa ini, silabus recycle, ini RPP nya ini. Oke, coba ke kegiatan inti. Ini yang maksud saya nggak sesuai Bu, ngomongnya games tapi di sini RPP-nya isinya ceramah. Ini yang nggak sesuai ini. Ini sudah skripsi jadi ya, mestinya ketemu pas ujian ini. Memberikan stimulus, oke, biasa. Memberikan kesempatan peserta didik mengkomunikasikan secara lisan mengenai simple. Nah, ini yang tadi yang lisan itu orally. Meminta siswa untuk membuat paragraf yang terdapat simple future tense di dalamnya. Langsung ya. Yang berikutnya, membiasakan siswa membuat kalimat, memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas untuk dikerjakan secara kelompok. Oke. Umpan balik. Waduh, kita dapat contoh yang nggak baik ini. Oh, ini gurunya ngajarnya. No. Sebentar, Bu. Improving student speaking skill, improving students writing skills. Oke. Kemarin ada yang writing. Iya, Pak. Improving students writing skills using cooperative learning. Ini juga skripsi ini, salah 3. Oke, sepertinya deskriptif ini, Bu. Oke, deskriptif teks. Ya. Siswa menyimak berbagai contoh deskriptif tentang orang. Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaannya. Siswa belajar menentukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu. Siswa mempertanyakan mengenai gagasan pokok. Berpasangan mencari beberapa teks deskriptif dari beberapa sumber. Siswa berlatih menemukan gagasan pokok. Panjang banget ya. Ya, kira-kira itu Ibu-ibu. Kalau mau di-share ini saya share, tapi bisa googling. Harus banyak mencari inspirasi ya. Jangan hanya Iya, Pak. berkutat di sekolahnya aja, tapi di tempat luar itu seperti apa sih gitu ya. Iya. Cari informasi, syukur-syukur yang bisa, kalau bisa jurnal, karena jurnal itu sudah hasil penelitian yang terpublikasi, itu lebih mudah untuk mencari masalahnya apa, terus rencana aksinya apa, urutannya seperti apa. Ini yang Bu bisa mengambil dari itu, boleh, tidak jadi masalah. Karena yang kita nanti yang kita lihat kan asal yang ditulis nanti di sini itu kan dipraktekkan ketika proses pembelajaran. Tapi itu harus sesuai KD berarti, Pak ya? Betul, sesuai KD. Tapi kan kita bisa meniru pada masalah dan strategi yang dipilih. KD itu kan hanya fokus di materinya. Di setiap KD itu kan mesti ada speaking, ada vocab, ada reading, ada listening, ada yang itu bisa kita pilih. Cuma yang kedua yang harus dipikirkan, kita ini masuknya di, gak tahu ini Ibu-ibu, yang kita baca semua itu mesti pembelajarannya offline itu. Mesti pembelajarannya offline.
Kalau misalnya online kira-kira seperti apa bentuk pedagogiknya itu. Itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya Oke. ya kemarin terkait listening itu sepertinya direvisi menjadi pakai audiovisual gitu gimana Pak? Kan kemarin kan saya listening terus pakai CTL. Nah, setelah preview dari Bapak Yunus ini tadi kok kayaknya lebih cocok pakai audiovisual gitu. Apa boleh diganti ke audiovisual? Listening ya Bu ya. Iya, untuk listening. Kan kemarin permasalahannya ambil di listeningnya, Pak. Bisa di googling coba Bu sebagai bentuk ini, saya cari banyak sekali. Increasing students listening comprehension using storytelling. Storytelling yang dipakai. Daripada menggunakan kata audiovisualnya itu kan lebih pada alatnya. Tapi Iya. misalnya storytelling ini bisa audiovisualnya itu dulu diputar, tetapi nanti yang lebih titik tekannya adalah pada storytellingnya. Storytellingnya kira-kira seperti apa? Ini kalau kita lihat di sini, ini bisa dibaca Ibu. Ya, Pak. Preliminary observation in the second year of SMK Harapan Kartasura showed that the mastery of English listening of the student was still low because the student score of the listening test was also low. It happened because many problems often appear during the teaching and learning process. They have less motivation. They think that listening makes them bored. Masalahnya sama kan semua di mana-mana, yaitu masalahnya. Considering the problem above, the writer tries to solve it. In her research, the writer chooses the method which is used in teaching listening. The writer must help the students. Okay. The writer give interesting ways using storytelling. Ini pendapatnya. The story is motivating and fun. Listening to story in class is shared social experience. Cuma langkah-langkahnya seperti apa di sini belum kelihatan. Pakai storytelling aja Bu kalau mau diambil. Iya, Pak. Ini Terima kasih. using storytelling technique to improve speaking ability. Nah, bisa untuk speaking juga bisa storytelling. Mesti itu storytelling mesti bisa untuk speaking, untuk listening juga bisa. Bisa. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Di ini yang lain ini nih, improving students listening skill through storytelling technique. Bisa di googling itu. Ini di kelas 8 ini misalnya. The implementation of storytelling to improve listening skill of the 8th grade students of SMPN 1 Yogyakarta. Storytelling. Bisa di-download ini, ada 188 halaman. Please write down the classroom situation.
kita cari RPP-nya kayak apa gitu. Nah, ini dia. Kelihatan ya Ibu-ibu ya? Iya, Peserta Pak. didik diminta untuk mengamati dan menyimak penjelasan guru tentang fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasan teks recount. Peserta didik diminta mengamati dengan baik pertanyaan-pertanyaan penuntun. Peserta diminta mengamati menyimak baik cerita tentang pengalaman seseorang di masa lampau sebelum membuat note taking. Oke. Peserta didik menjawab pertanyaan mengenai beberapa hal terkait. Oke. Peserta didik diminta untuk menanyakan kepada guru terkait pemahaman mereka tentang note taking. Peserta didik diminta untuk menuliskan poin-poin penting yang terkait dengan goal fishing. Peserta didik diminta untuk membuat note taking. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Terus membuat skrip retelling story berjudul goal fishing. Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi. Peserta didik dipersilakan untuk berlatih storytelling. Peserta didik diperbolehkan memberi tanggapan perorangan. Urutan langkahnya di sini. Seperti ini. Jadi kalau yang bahasa Inggris biasanya ada di bab 3. Biasanya ada di bab 3 itu ketemu. Observations, actions. The researcher stimulate the students' background knowledge, context, because the teacher started to introduce story my experience to drive a car. The students' worksheet were distributed to each. Then the researcher asked them to take a look on the questions first. The researcher explained the instructions clearly and briefly to the students and still gave their time to ask some questions if they had any difficulties. Before the listening activity began, the researcher wrote down some new vocabularies. Nah, ini perlu nih new vocabulary-nya ditulis dulu on the whiteboard in order to facilitate them in understanding the story. The teacher told the story 3 times. Ceritanya 3 kali. First, the student had to take notes. Second, the student had to answer. The last, the student had to make short script about the story they had heard. Story yang sudah didengarkan. The next activity is dividing the student into 5 groups. Each group consists of 6 to 7 students. They were asked to listen to the plot in story and using past tense. In the group, the students were given time to discuss the result. The researcher asked the students to take a look. Ini ada di sini. Kalau mau di ATM ini, yang listening bisa menggunakan storytelling. Ini bisa diadaptasi ini pada actions. Jadi kalau baca PTK cari actions itu adalah urutan kerjanya, masalah dan solusinya apa pasti ada di latar belakang di awal. Itu ibu-ibu Ya, Pak. sudah setia mendengarkan. Jadi silakan bisa googling ibu-ibu mau apa gitu, di googling kata kuncinya meningkatkan speaking, PTK tentang peningkatan speaking. Nanti akan banyak dapat ide itu, pakai ini bisa itu yang pasti dipelajari. Nanti ibu-ibu bisa mengimplementasikan itu di kelas ibu sendiri. Gitu dulu saya pikir untuk sesi pertama. Untuk nanti siang proses yang kita lakukan seperti yang kemarin, kita coba mapping lagi untuk tahap yang kedua. Saya mulai dari bawah besok biar yang Nanti Pak. Nanti, Pak. yang nanti Nanti Pak. Jam berapa? setengah jam berapa ya, jam bisa nggak dimulai sebelum zuhur ya? Bisa. Ya, Bisa. bisa. Oke, jam 10-an, setengah 11 nggih. Nggih. Kita mulai Bu Heti terus Bu Winda. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.